Halo seluruh kabeh, kembali bersama saya Vikola Giowo. Nah, jadi kali ini aku lagi mau sekolah nih, Cah. Sekolah apa namanya? Sekolah nyetir mobil gitu kan. Jadi aku ada jemputan mobilnya gitu. Aku udah janjian jemputnya di sini gitu. Di belakang itu situ ya. Aku baru pertama ini ikut jemputan, biasanya aku ikut ke kereta gitu kan. Yuk gerimis, mendingan dibawa sini dulu karena ini biasanya gerimis kan, terus aku ini nggak ada acara kemana-mana, jadi aku mau ikut jemputannya aja, coba kali rasanya gimana jemput gitu pakai mobil ya. Janjiannya jam 1:30 sih, ini jam 1:25, kurang 5 menit lagi, jadi aku udah stay di sini, nanti jemputnya di depan situ. Oh kayaknya mobilnya itu deh depan itu, Cah. Yuk kita naik dulu. Kita naik dulu, Cah. Oh iya, ini mobilnya ini bener. Yuk kita naik dulu yuk. Dia udah datang di sini ternyata. Hai. Ah, ayo, wakarimashita. Doko demo ii desu ka? Ah, hai. Hai. Nah ini jadi karena aku masih nunggu waktu ya buat nyetir nanti. Ini aku mau jajan dulu deh. Itu sekolahnya di situ ya, belakang. Aku mau jajan dulu di Lawson deh, depan. Nggak bawa ini, belum sarapan tadi ya. Buru-buru bangunnya kesiangan. Ya, aku mau jajan dulu nih, jajan makan roti lah sama nunggu waktu. Sejam lagi aku nyetir habis ini. Ini Lawsonnya situ depan. Kita jajan roti dulu. Jadi kita makan di Lawsonnya aja nih.
beli onigiri ya. Jadi aku Gakko itu udah jalan ini sekolah ini ya, sekolah nyetir ini aku udah berjalan 2 bulan kalau nggak salah ya gitu. Jadi ini ya tinggal nunggu yang prakteknya aja. Kalau dulu pas pertama tuh ada ininya juga, belajar apanya, buku gitu ya, masalah rambu-rambu dan lain-lain, ada ujiannya juga. Jadi nanti aku habis ini masih ada ujian lagi gitu buat ngambil SIM-nya tuh. Dulu ya. Nah ini udah selesai makan tadi aku. Ini udah mau jam setengah 4. Nanti aku nyetir jam 3.40. Tapi 10 menit sebelum itu aku harus sudah balik lagi ke situ ya. Udah nunggu di ruang tunggunya. Biar nggak ini apa namanya, nggak ketinggalan. Soalnya nanti kalau kok ketinggalan udah nggak bisa di sini. Jepang itu disiplin banget waktunya. Jadi kita harus ngambil kayak tiket tadi. Cuman aku kan udah ngambil tiket buat nyetir tadi ya. Jadi ya udah aman, tinggal nunggu doang. Yuk kita nunggu dulu nanti nyetir. Jadi aku ini gimana apa namanya, nyetirnya udah di luar, di jalan gini. Awalnya dulu di dalam doang gitu ya. Jadi kalau di sini tuh belajar nyetir tuh bener-bener nyetir dimarahin beneran gitu ya. Ya aku mau masuk dulu ya. Nah ini aku lagi nunggu ya. Nih jadi ini tiketnya nih yang putih ini buat nanti nyetir. Jadi kalau sebelum nyetir ngambil ini dulu gitu. Ini nomor 63 mobilnya nanti. Jamnya 15.40 bentar lagi. Nah nanti gurunya dari sana pintu depan itu nanti manggil dia nomor berapa. Aku nomor 63, berarti aku sama gurunya itu nanti. Nih. Green Town. Hai. Hai. Hai, wakarimashita. Nah, ini aku udah selesai nyetir, mau pulang, mau diantar dulu pakai ini. Oh, 大丈夫です。ありがとうございました。Nah ini aku jadi udah sampai rumah ya. Jadi tadi memang gimana ya, aku Gakko sekolah nyetir itu udah hampir 2 bulan lah, 2 bulan jalan ini ya.
Ini aku mungkin kurang sebulan lagi terus ujian SIM, terus dapat SIM, terus nanti baru beli mobilnya gitu. Doain aja ya teman-teman ya. Gitu. Nah, sebenarnya kalau kalian itu mau ke Jepang, kalau misalkan pengen punya mobil atau pengen nyetir mobil gitu kan, kalau pengen punya SIM di sini, itu mendingan saranku itu kalian dari rumah, dari Indonesia itu punya SIM gitu. Yang dari sekarang buat gitu, dari sekarang entah buat atau belajar dulu terus buat gitu. Karena nanti kalau kalian sudah punya SIM di rumah di Indonesia gitu, terus dibawa ke sini nanti bisa kayak ditukar gitu, ditukar ke SIM Jepang gitu ya, dikirikai gitu. Cuman syaratnya harus pernah dipakai 3 bulan di Indonesia gitu. Jadi misalkan tahun ini bulan 7 ya, bulan 7, nah nanti bulan 10 kamu ke Jepang, atau bulan 11 kamu ke Jepang. Nah, SIM-nya itu udah bisa dipakai di Jepang gitu. Tapi ditukar dulu gitu, ditukar dulu ke SIM Jepang gitu ya. Itu malah bayarnya lebih murah gitu ya. Daripada kalian yang nggak punya SIM apa-apa kayak aku gini ya, dari rumah dari Indonesia nggak punya SIM, terus nggak bisa nyetir mobil gitu, terus belajar di sini, belajar di Jepang, itu malah habisnya lebih banyak gitu ya. Karena di Jepang itu belajar nyetir mobil, jadi bukan nyetirnya aja ya di situ ya. Kita diajari rambu-rambunya dan lain-lain. Itu susah banget ya pakai bahasa Jepang itu ya. Karena bener-bener harus tahu gitu ya. Karena kan angka kecelakaan tetap meningkat gitu kan, tetap ada itu. Jadi untuk meminimaliskan itu gitu, apalagi bukan orang Jepang gitu kan, peraturan Jepangnya nggak tahu gitu. Jadi kita harus dibekali pembelajaran seperti itu, rambu-rambu terus ya dan lain-lain seperti itu ya. Terus baru nyetir gitu. Nah, itu biayanya kalau misalkan kalian di sini sekolah nyetir di sini ya, itu bisa sampai 40 juta rupiah ya. Jadi lebih mahal. Ya gitu ya. Kalau misalkan kalian yang punya SIM di Indonesia, kirikai diganti di sini itu malah lebih murah, mungkin nggak sampai 500.000 lah ya. Tinggal SIM, ujian SIM-nya doang gitu, ujian SIM pergantian gitu ya, antara dari Indonesia pindah ke Jepangnya gitu. Tapi kalau kalian belajar di sini ya itu lebih mahal gitu ya, berlipat-lipat gandanya gitu ya. Gitu. Nah, misalkan ada orang, wah ngapain beli SIM di sana gitu kan, mahal-mahal banget buat kayak gitu doang ya. Itu kan monggo, terserah orang ya, mau kayak gimana ya. Cuman kan karena aku di sini udah berumah tangga ya, takutnya nanti kan misalkan punya anak, terus kebutuhan kan pasti lebih ini ya, lebih meningkat gitu kan. Kalau misalkan mau kemana-mana itu kan nggak mungkin cuman saya doang yang pergi gitu kan. Jadi kalau bareng-bareng pergi itu mendingan lebih enaknya punya mobil kalau menurut saya ya. Kalau setiap orang kan pendapatnya beda-beda gitu kan. Gitu. Kalau misalkan mau yang ya udah naik kereta aja ya monggo saja gitu kan. Cuman kan pendapat orang beda-beda gitu. Nah, kalau menurut aku ya seperti itu gitu. Menurut aku kalau misalkan saya punya mobil di sini, terus misalkan nanti punya sama istri sama anak, misalkan mau kemana-mana itu lebih ini ya, misalkan mau belanja juga gitu kan, lebih praktis gitu menurut saya ya. Kalau misalkan menurut orang lebih praktis naik kereta ya monggo saja, karena pendapat orang kan beda-beda gitu ya. Kalau kalian di sini cuma sebentar ya mendingan nggak usah, tapi kalau kalian di sini lama gitu ya, agak lama gitu kan, ya udah mendingan dinikmati dulu lah, sambil dinikmati dulu hidupnya ini gitu ya. Ditabung terus, tapi kan nanti kan ya kita kan nggak tahu umur itu sampai kapan gitu kan. Sambil berjalan, sambil nabung, sambil dinikmati lah sedikit-sedikit gitu. Jadi imbang, nggak nabung terus gitu kan ya. Ya memang nabung tetap, tapi kan harus sambil dinikmati juga, karena kita hidup itu kan butuh refreshing juga cah. Kalau kalian pengen serius terus ya monggo saja gitu kan. Karena kan gimana ya, karena kita kan apalagi kita jauh dari keluarga, kita kesini merantau ya. Kalau kita nyari duit buat apa kalau buat nyenengin diri sendiri dulu gitu ya. Ya sama keluarga sama orang tua itu pasti, cuman kan sambil berjalan. Nah, mungkin itu aja cah ya. Semoga aja doain aku lulus ujian SIM-nya mungkin sebulan lagi nanti ya. Nanti kalau pas lagi ujiannya tak vlogin lagi. Oke, gitu aja ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.